Shalom Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para orang tua saya, jumpa lagi kita dalam ibadah kita secara online. Tetap sukacita, tetap semangat karena Tuhan berserta dengan kita. Amin. Mari persiapkan segala sesuatunya, duduk dengan nyaman dan persiapkan hati kita untuk menerima berkat pada malam hari ini, baik melalui puji-pujian, penyembahan, bahkan melalui kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala, mari berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sungguh bangga dan bersukacita memiliki Allah seperti Engkau. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak membiarkan kami sendirian. Tetapi tangan-Mu yang kuat selalu menopang kami. Selalu membimbing kami. Sehingga di dalam dunia ini kami tetap cakap di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan buat semua anugerah kasih karunia-Mu. Kekuatan, kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Dan malam hari ini Tuhan kami melimpahkan semuanya itu melalui sukacita kami di dalam ibadah malam hari ini Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan kami boleh merasakan kehadiran-Mu, merasakan sukacita kemenangan yang daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu, berkati ibadah kami, berkati peralatan yang kami pakai, baik di rumah kami masing-masing, dimanapun kami saat ini berada. Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur dan kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita bersukacita bersama-sama. Mau kita katakan kepada Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sembah Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan sekali lagi, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sembah Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sembah Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Berikan sorak-sorak tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami boleh bersorak-sorak di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kami benar-benar merasakan akan kasih karunia-Mu.
Ketika Engkau berfirman segala sesuatu boleh terjadi. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Kami sungguh senang dan bahagia memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama-sama, ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kami aman, ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami yakin saat Engkau berfirman ya Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, kami menang. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kami aman, ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagimu Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagimu Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, kami terima pemulihan, kami terima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih, Engkau layak disembah. Oh, haleluya. Segala
segala sembah hormat hanya bagimu Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami. Engkau luar biasa bagi kami ya Tuhan. Engkau luar biasa ya Tuhan. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami sehingga kami menjadi murid yang selalu dengar-dengaran kepada sabda-Mu ya Tuhan. Khususnya Tuhan, biarlah kami malam hari ini semakin diperlengkapi untuk menghadapi akhir-akhir zaman yang ada. Kami semakin boleh menerima kekuatan Tuhan. Kemenangan demi kemenangan kami boleh terima karena Tuhan yang menuntun kami melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai pribadi hamba-Mu dengan dahsyat dan luar biasa, menjadi penyambung lidah-Mu kepada setiap kami, sehingga impartasi kuasa melalui kebenaran firman tersampaikan kepada setiap kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu, kami mengucap syukur dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar semuanya? Para Bapak Ibu usia emas yang luar biasa, yang selalu menjadi panutan saya, menjadi penghiburan saya ketika melihat Bapak Ibu sekalian bersemangat senantiasa, dan itu boleh menjadi teladan saya yang luar biasa. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kalau tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kita, mari kita akan masuk dalam firman Tuhan untuk kita semuanya boleh diberkati bersama-sama. Kita dengarkan apa yang Tuhan mau bicara hari ini untuk setiap kita, dan kita belum menjadi pelaku firman. Sengaja hari ini saya ingin di syutingnya di tempat yang terbuka begini, biar membuat segar Bapak Ibu sekalian ketika mendengarkan firman. Mungkin nanti akan ada masuk suara burung, suara anjing, nikmati ya, mudah-mudahan tidak terganggu. Ya, mari kita menikmati berkat firman Tuhan di alam yang terbuka ini. Untuk setiap kita, dan kita belum jadi pelaku firman. Ya, saya diberikan judul untuk menyampaikan di ibadah UMAS ini mengenai meneladani karakter Kristus. Ya, saya kasih judul aja, meneladani Kristus. Luar biasa. Sepertinya sulit ya meneladani Kristus. Tapi di firman Tuhan sudah dikatakan orang-orang yang meneladani Kristus itu akan berakhir kuat sampai akhir. Dan kalau kita sudah disuruh untuk meneladani Kristus, saya percaya Kristus Tuhan kita itu juga akan memberikan kekuatan, kemampuan atas kita. Karena Dia sudah berikan contoh, Dia sudah berikan teladan, dan bukan hanya itu, Dia pasti akan memampukan. Mari kita masuk dalam satu ayat yang dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat 6. Nanti boleh dibaca ya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kalau mau mencatat silakan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ya, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Coba ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, kita ini wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Luar biasa, seperti Kristus telah hidup. Apa yang dimaksud ayat ini? Sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihinya dan menyatakan Tuhan Yesus itu ada dalam kita, status kita ini adalah anak-anak Tuhan. Dan sebagai anak Tuhan, ya, seperti apa yang kita harus lakukan? Ya, yang pertama dikatakan hiduplah seperti Kristus. Hidup seperti Kristus itu berarti adalah satu perintah, karena dikatakan di sana wajib hidup sama seperti Kristus. Garis bawah itu. Wajib hidup sama seperti Kristus itu adalah satu perintah buat kita semua yang mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang percaya Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan menghendaki kita sempurna. Itulah tujuan hidup kita ya, sama seperti Kristus, disempurnakan lebih lagi. Yaitu Matius 5 ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, ya, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Oleh sebab itu, sekali lagi, kalau perintah ini diberikan, jangan khawatir, Tuhan pasti akan memampukan kita.
Jadi kita wajib menjalani suatu kehidupan menurut apa yang telah ditetapkan Tuhan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus sama hidup seperti Kristus. Artinya dalam apa? Dalam segala aspek kehidupan kita, ya, harus meneladani Yesus, meneladani karakter-karakter Yesus dalam kita berkata-kata, dalam cara kita berpikir, dalam cara kita menimbang, dalam cara kita merespon, dalam cara kita berperasaan, ya. Dari usia muda sampai usia lansia kita tahu bahwa ada karakter-karakter yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tapi bila hendaknya bertambah hari, bertambah usia, karakter kita itu semakin disempurnakan seperti Kristus. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian akan terbuka hatinya, tidak lagi mempertahankan ego kita masing-masing. Gak bisa, aku dari lahir ya seperti ini nih bentuk. Kalau aku nih dikurang ajari sama anak, kalau aku nih tidak dihormatin sama orang lain, kalau aku nih tidak dihargai dengan orang-orang sekitarku, aku tidak terima. Nah, sifat-sifat seperti itu tidak bisa lagi dipertahankan karena itu bukan sifat Kristus. Kita tahu kalau kita tidak hidup dalam sifat Kristus, hidup kita ini banyak gangguan, tidak ada damai dalam hidup kita, ya. Oleh sebab itu dikatakan pertama, ayo ini perintah, lakukanlah. Dan ingat, Tuhan kalau memberikan perintah bukan hanya sekedar perintah, Dia pun sudah melakukannya, Dia pun sudah memberikan contoh, Dia pun sudah memberikan teladan, dan Dia juga akan menolong kita. Amin. Yohanes 13 ayat 15 dikatakan sana, sebab aku telah memberikan teladan. Nah, ya, Dia bukan hanya memberikan perintah saja, tapi aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu. Kita ini bisa diampunin, ya, padahal kita ini berdosa, tapi Dia tidak membenci kita, Dia tidak membuang kita, Dia malah mencari kita orang berdosa. Mari ikutin teladan Kristus seperti itu, yang tidak menolak orang lain, ya, tapi menerima orang lain yang juga yang bersalah kepada kita, mengampuni orang lain juga yang bersalah kepada kita, seperti Tuhan juga mengampuni atas kita juga. Nah, itulah teladan-teladan Kristus, ya. Banyak sekali teladan karakter Kristus dalam hal mengampuni, dalam hal menerima setiap kehidupan kita dan dalam segala hal. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita suatu teladan yang luar biasa, contoh yang luar biasa. Tuhan Yesus semasa hidupnya telah meninggalkan teladan hidup yang luar biasa dalam hal apa? Dalam hal doa, dalam hal ketaatan, dalam hal kerendahan hati, dalam hal melayani, dalam hal berkorban sampai mati, bahkan ketahanan, ketekunan dalam penderitaan, kesabaran, pengampunan, banyak sekali dan lain sebagainya. Nah, Dia tidak sekedar mengajar, tapi Dia menghidupi, mempraktekkan, ya. Coba kalau kita meladani orang yang tidak mempraktekkan apa yang dia katakan, kita malas. Kita tidak mau melakukan apa yang dia suruh. Tapi ketika kita lihat orang yang memberikan perintah atas kita, orang yang memberikan anjuran atas kita, itu orang sudah melakukannya terlebih dahulu, maka kita akan melakukannya dengan bersemangat. Dan kita percaya kalau Dia memberikan perintah atas kita, Dia pasti menolong. Sekali lagi itu yang saya tekankan, ya. Nah, setiap orang percaya harus belajar mengikuti teladan Tuhan Yesus yang Tuhan sudah berikan. Jangan kita menjadi KTK. Apa itu KTK? Kristen tanpa Kristus. Jadi cuma Kristen KTP aja, tapi tidak ada Kristus di dalam hidup kita. Ingat, jangan jadi KTK. Kristen tanpa Kristus hanya bisa menyandang titel Kristen, hanya bisa menyandang KTP-nya Kristen, tapi hidupnya tidak menjadi berkat karena tidak ada karakter Kristus dalam hidupnya, karena tidak membiarkan Kristus tinggal di dalam hidupnya. Mari setiap kita, Bapak Ibu sekalian, saya juga, kita boleh hidup sungguh-sungguh dalam karakter Kristus, ya. Kristus melalui hidup kita bisa dibaca. Kita adalah suratan Kristus. Mari jadi suratan Kristus sehingga ketika orang lain melihat kita, dia itu melihat Kristus di dalam kita. Dan kita tahu ketika orang lain melihat Kristus di dalam kita, banyak orang juga akan menerima keselamatan seperti kita juga sudah mendapatkan keselamatan yang pasti dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Oleh sebab itu kalau orang tidak bisa melihat hidup Kristus dalam hidup kita, tidak ada karakter Kristus dalam hidup kita, maka hidup kita menjadi batu sandungan. Maka kita juga bertanggung jawab di hadapan Tuhan, karena kita sudah membuat orang lain tidak menerima Tuhan. Orang lain tidak menerima keselamatan gara-gara apa? Gara-gara hidup kita yang tidak jadi berkat. Tidak jadi berkat dalam perkataan, tidak jadi berkat dalam perasaan kita, suka tersinggung gitu mungkin, ya.
suka ngambul, suka marah, suka nggak sabaran gitu ya. Sehingga orang yang lihat di sekitar kita tuh nggak merasakan damai kalau dekat kita. Mari biarlah setiap orang yang dekat kita bisa juga merasakan kedamaian, bisa juga merasakan kasih Kristus, karena ada karakter Kristus dalam hidup kita. Amin. Karena tujuan akhir hidup orang Kristen adalah mempunyai hidup yang serupa dengan gambar dan rupa Allah. Dan lewat itu nama Tuhan dipermuliakan. Kita belum menjadi saksi. Bulan ini juga bulan misi. Hidup kita, biarlah kita jangan hanya menjadi orang Kristen yang bisa bersaksi, ya, yang menyatakan tentang Tuhan Yesus, yang bercerita tentang kasih Tuhan, tapi hidup kita tidak menjadi saksi. Bersaksi dan menjadi saksi, bedakan. Menjadi saksi, hidup kita, seluruh hidup kita itu boleh menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Tidak hanya bersaksi, hanya menyampaikan saja, tapi kita juga boleh menghidupin karakter Kristus. Amin. Yang kedua, kalau yang tadi pertama, menjadi hidup sama seperti Kristus, ya, meneladani karakter Kristus itu adalah perintah. Oleh sebab itu kita wajib melakukannya, ya. Dan ingat, ketika kita melakukan perintah itu pasti Tuhan akan mendampingi kita, memampukan kita sampai akhir. Karena Dia tidak hanya memberi perintah, Dia sudah memberi contoh. Bukan hanya contoh yang dicontohkan sekedar, tapi Dia mempraktekkan, bahkan Dia mempraktekannya itu berkorban, menunjukkan kasihnya sampai mati di kayu salib. Bahkan ketika Dia mati di kayu salib, sebelum Dia mati katakan, ampunilah mereka yang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya, sangat begitu mulia hatinya. Bagaimana dengan hati kita? Bisakah kita mengatakan itu ketika kita tidak dihargai? Entah mungkin yang ada mantu, kadang-kadang kita bisa bertengkar, mungkin merasa tersinggung dengan mantu, atau dengan anak, atau dengan cucu, atau dengan orang-orang, dengan rekan-rekan sekitar kita. Bagaimana? Karena kita kadang-kadang ketika usia sudah lanjut, ya, ketika usia sudah bertambah, kita merasa orang yang sudah berpengalaman banyak, ya pasti memang. Tapi kadang yang salah, yang tidak mau hidup dalam karakter Kristus, orang tersebut menjadi sombong, menjadi merasa yang serba bisa, menjadi merasa sudah makan garam dan gula terlalu banyak gitu ya di dunia ini, sehingga pengalaman-pengalaman itu tidak ada bandingnya dengan yang muda, sehingga merasa seperti itu. Sehingga ketika ada memberikan nasihat, masukan terhadap kita, itu kadang-kadang kita nggak bisa terima. Mari seperti Kristus jadi mempunyai karakter yang rendah hati, yang siap menerima, yang siap dibentuk, ya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan hidup kita. Amin. Yang kedua, kalau tadi yang pertama adalah perintah, yang kedua adalah karena mereka yang meneladani karakter Kristus itulah yang akan bertahan sampai akhir, dan Dia juga yang akan selamat. Ingat, kenapa kita harus meneladani karakter Kristus, ya? Pertama tadi, karena itu adalah perintah, wajib hidup sama seperti Kristus hidup dikatakan. Yang kedua, itu bukan hanya sekedar perintah, karena Tuhan tahu kenapa Dia berikan perintah itu. Karena mereka yang hidup meneladani karakter Kristus itulah yang akan bertambah, yang akan bertahan sampai akhir. Seperti Kristus juga, Dia bisa bertahan sampai akhir, sampai mati. Ya, kenapa? Karena hidupnya yang luar biasa, karakternya yang luar biasa, yang sungguh-sungguh boleh menjadi berkat buat kita. Seperti yang tadi saya katakan, karakter dalam kesabaran, karakter dalam pengampunan, ya, karakter dalam pengharapannya Dia, ya. Nah, kita lihat Matius 24 ayat 13 dikatakan di sana, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ingat, keselamatan itu gratis sudah diberikan atas kita. Keselamatan itu anugerah atas kita. Tapi kita harus mengerjakan keselamatan itu, yaitu berjuang mengerjakan keselamatan itu, mempertahankan keselamatan sampai akhir kita boleh mendapatkan keselamatan. Nah, bagaimana kita bisa bertahan sampai akhir? Ya, dengan hidup meneladani karakter Kristuslah kita dimampukan. Amin. Coba ingat, coba lihat ya. Kenapa? Seperti itu. Ada banyak yang kita lihat ya dalam dunia ini. Kita lihat dunia ini semakin hari bertambah jahat. Nah, kalau orang tidak hidup dari meneladani karakter seperti Kristus, tidak akan bisa tahan. Kena goncangan sedikit, lemah, kemudian kecewa, ya. Kena masalah, nggak sabar, akhirnya putus asa, meninggalkan Tuhan, ya. Kemudian bertengkar, merasa disindir, ya, merasa disinggung oleh yang lebih muda misalnya, akhirnya kecewa,
kemudian bertengkar, nggak hidup seperti Kristus, akhirnya nggak damai. Nah kalau kita melakukan hal-hal seperti ini setiap hari, hanya daging yang kita perhatikan, ego kita tidak mau hidup dalam karakter Kristus, bagaimana kita bisa bertahan sampai akhir? Ya, oleh sebab itu luar biasa Tuhan berikan perintah itu bukan hanya sekedar berikan perintah, karena Dia tahu mereka yang tidak hidup dalam teladan Kristus itu tidak akan bisa hidup sampai akhir. Ya, ingat sekali lagi, kalau kita mau hidup sampai akhir, mempertahankan keselamatan kita dan mendapatkan keselamatan yang pasti itu, mari hiduplah karakter seperti Kristus. Teladan sikap Yesus, respon Yesus dalam menghadapi penderitaan, ya, terhadap orang-orang yang hendak mencelakakannya. Dalam hal ini Tuhan Yesus luar biasa. Dia disalah-sangkai, dianggap ingin melangkahi, ingin menjadi membangun satu kerajaan. Pada saat itu adalah Raja Herodes, dan dia juga disalah-sangkai oleh orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, mau melebihi mereka, mau memberikan ajaran-ajaran yang baru. Disalah-sangkai sehingga Yesus yang tidak salah dianggap salah, sehingga dia dicari-cari kesalahannya. Tapi dalam kesehariannya luar biasa, tidak ada kata-kata yang marah, ya, tidak ada kata-kata yang memaki-maki, tidak ada kata-kata ketidakterimaan, ya. Tapi malah ada pengampunan demi pengampunan yang ada dalam perkataan Kristus, dalam sikap yang ditunjukkan. Tidak mudah sakit hati, dia penyabar, tidak menjadi marah dengan apa yang diperkatakan oleh orang-orang, ya, yang hendak mencelakakan. Coba ingat ketika Yesus itu ditangkap rame-rame, ya, di Taman Getsemani, Petrus itu memotong telinga dari seorang hamba di sana. Ada beberapa tentara di sana, dan Malkus itu yang salah satunya ada di situ, itu dipotong telinganya. Tapi Tuhan mengampuni. Tuhan tidak bilang, ih rasain lu ya gitu, rasain, tidak begitu. Tapi diambilnya telinganya itu, ditempelkannya, disembuhkannya. Pengampunannya luar biasa. Malah dia mengatakan sudahlah. Dia mengatakan pada Petrus, sudahlah, ya. Dia mengampuni dan dia tidak menjadi jengkel. Dia melihat juga Yudas di sana yang mengkhianatin dia, mencium dia dengan ciuman khianat. Dia juga mengampuni. Bukannya malah, Yudas kurang ajar kamu sudah memfitnah saya dan lain sebagainya. Ya, kita melihat bagaimana luar biasanya pengampunan Tuhan itu. Ya, penyerahannya terhadap kehendak Tuhan, ketaatannya pada kehendak Tuhan dia lakukan sampai akhir. Di sana kita melihat juga teladan kerendahan hatinya luar biasa. Dia sebagai Tuhan yang menjelma sebagai manusia, dia merasa tidak seperti diinjak-injak. Meskipun kita melihat bagaimana diinjak-injak Tuhan itu, ya, Yesus itu diinjak-injak, dihina, tapi dia tetap pertahankan kerendahan hatinya. Mari teladan Kristus yang luar biasa. Ya, kita mau menyerahkan segala perkara kepada Tuhan, karena Ia pasti mempunyai caranya sendiri untuk menyelesaikan setiap masalah dalam hidup kita. Jangan berperkara, ya, dengan orang-orang di sekitar kita. Mari kita boleh menjadi pembawa damai, teladani Kristus, sehingga orang yang dekat kita boleh merasakan teladan Kristus itu ada. Mereka juga boleh merasakan kedamaian dalam hidupnya, ya. Teladani kerendahan hati, teladani pengampunannya, teladani kesabarannya, teladani penyerahan dirinya, teladani ketaatan yang luar biasa. Roma 12 ayat 14 dikatakan, mengajarkan kita untuk memberkati orang yang menganiaya kita, bukan untuk mengutukin, ya. Di Roma 12:14 nanti boleh dibaca, bukan mengutuki orang yang menganiaya kita, bukan mengutuki orang yang sudah mencelakakan atau merugikan kita, tapi kita boleh memberkati mereka. Mari teladani sungguh-sungguh karakter Kristus itu. Ketika kita mengalami segala permasalahan, tapi kita mau hidup dalam karakter Kristus, maka permasalahan yang membuat hati kita gundah gulana itu akan menjadikan hati kita menjadi damai. Ingat, jika kita mau meneladani karakter Kristus, maka hidup kita akan tenang. Meskipun dalam gelombang dunia yang luar biasa, hidup kita akan damai. Di masa lanjut usia ini ada dalam genggaman kita. Dan tidak akan kehilangan mahkota yang sudah disiapkan. Keselamatan sudah Tuhan beri. Jangan sampai kehilangan karena tidak bisa bertahan sampai akhir. Ingat, hiduplah meneladani karakter Kristus, karena itu adalah perintah. Dan perintah yang Tuhan berikan itu bukan perintah sekedar perintah. Dia sudah memberikan teladan, memberikan contoh. Dan kita percaya Tuhan juga akan memampukan kita melakukan perintah.
Dan yang kedua, kenapa kita harus meneladani karakter Kristus? Karena yang kedua adalah karena orang-orang yang meneladani karakter Kristus lah yang akan hidup berjuang sampai akhir. Dialah yang akan menang sampai akhir mempertahankan keselamatan itu. Dan hidup seperti karakter Kristus itu akan menjadi berkat bagi banyak orang, dan orang akan boleh menerima keselamatan juga seperti kita menerima keselamatan dalam Tuhan. Naikkan satu pujian, ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Terima kasih Bapa malam hari ini. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami masih boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap kami boleh Tuhan meneladani karakter Kristus. Kami tahu Tuhan karakter-Mu sungguh luar biasa. Karakter-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Dan ketika kami boleh melihat karakter-Mu Tuhan, kami boleh diberkati. Ketika kami boleh melakukan hidup berkarakter seperti Kristus, kami boleh mendapatkan damai. Kami boleh mendapatkan damai sejahtera daripada Engkau. Dan kami percaya Tuhan, perintah-Mu Engkau tidak hanya sekedar memberi perintah, Tuhan juga akan memampukan kami. Ketika kami mau bertekad hidup meneladani karakter-Mu Tuhan, Engkau akan memampukan kami. Dan dengan begitu kami akan mampukan berjuang sampai akhir, mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan atas kami. Dan kami juga boleh menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami. Mereka juga boleh menerima keselamatan yang pasti dalam hidup mereka ketika mereka melihat Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Jadikan kami pelaku-pelaku firman dan mampukan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mau hidup seperti Engkau hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Saya mengasihi Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu menjadi berkat yang luar biasa. Tuhan memberkati.